Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India. Di India Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yakni East India Company atau EIC pada tahun 1600. Dengan daerah operasinya adalah India. Pusat kekuatan EIC adalah Kalkuta atau India, dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Di bawah Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta, dibentuk ekspedisi Inggris untuk merebut daerah-daerah kekuasaan Belanda yang ada di wilayah Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Berdasarkan perjanjian London tahun 1815, Inggris diharuskan mengembalikan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda. Dan pada tahun 1816, Inggris melaksanakan kewajibannya itu. Tangan bangsa Inggris ke Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Awalnya, setelah Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, jalur dagang rempah-rempah dari Asia ke Eropa terputus dan harga rempah naik. Sebelumnya, Inggris sempat bergantung pada Portugis, tepatnya di kota Lisabon, untuk urusan rempah. Namun, karena konflik dengan Portugis dalam perang 80 tahun, pasokan rempah Inggris jadi terhambat. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company yang disingkat EIC pada tahun 1600. Kemudian pada tahun 1602, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Di pantai barat Sumatera pada abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, penjelajahan bangsa Inggris ke Nusantara atau Hindia Timur yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar menuju ke barat. Setelah 68 hari perjalanan, mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau kecil. Dari sana, menukil keterangan di laman berita Nietzsche, Drake melanjutkan perjalanan ke Filipina. Akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari Sultan setempat, dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku dan membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap pedagang di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kembali mengutip catatan MHD, Nur pelaut Inggris yang lain, Rabi Fitch, mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitch menjadi orang Inggris yang pertama yang sampai di Ormuz, Teluk Persia pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hooghly di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitch berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Fitch mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Fitch kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad 16 memberi peluang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara.
Maka itu, Inggris mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Kempis. Dalam perjalanannya, Kempis berhasil mendarat di Maluku. Saat kembali ke barat, Kempis mampir ke Pulau Jawa. Selain itu, masih merujuk penjelasannya MHD Nur, pelayaran rombongan Sir James Leicester berhasil menjangkau Pulau Sumatera bagian utara Aceh dan Pulau Penang pada tahun 1591. Leicester mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia juga berhasil ke Banten. Bangsa Inggris ke Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya, didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal, rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan yang menyambungkan pedagang Eropa dengan Asia, termasuk buat urusan pembelian rempah-rempah. Setelah menguasai kota itu, Turki Utsmani melarang para pedagang dari Eropa melewati Konstantinopel, sehingga mereka kesulitan mengakses suplai barang dari Asia. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa melambung tinggi. Dalam masa kesulitan tersebut, seorang pelaut berkebangsaan Italia bernama Christopher Columbus mengajukan proposal ekspedisi untuk mencari jalan menuju Asia melewati arah barat kepada kerajaan Portugis. Akan tetapi proposal itu ditolak. Kemudian Columbus mengajukan proposal serupa ke Spanyol dan menghasilkan pendanaan. Hal tersebut dapat terjadi karena Spanyol mengalami kemenangan dalam pertempuran melawan bangsa Moor di Granada. Peta jalur masuknya bangsa Inggris ke Indonesia dimulai dari Inggris, menuju Samudra Atlantik, lalu ke pantai timur Amerika Selatan, dilanjutkan ke Selat Magellan, kemudian mereka menyeberangi Samudra Pasifik, melewati Kepulauan Masava atau Filipina, dan akhirnya mencapai Asia Tenggara, berakhir di Kerajaan Ternate Maluku. Rincian jalur masuknya Inggris ke Indonesia. Titik awal perjalanan, berangkat dari negara Inggris, kemudian rombongan berlayar melewati Samudra Atlantik. Jalur pelayaran dilanjutkan menuju pantai timur Amerika Selatan. Rombongan melewati Selat Magellan, jalur perairan di ujung selatan Amerika Selatan. Setelah melewati Selat Magellan, mereka berlayar di Samudra Pasifik, lalu perjalanan dilanjutkan melewati Kepulauan Masava yang sekarang termasuk wilayah Filipina. Rombongan tiba di wilayah Asia Tenggara dan titik akhir perjalanan rombongan mencapai Kerajaan Ternate di Maluku. Tokoh pemimpin Inggris di Indonesia pada masa penjajahan pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris hanya sempat berkuasa resmi di Indonesia ketika berhasil merebutnya dari Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Tokoh pentingnya adalah Thomas Stamford Raffles, yaitu Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Ia adalah tokoh Inggris paling berpengaruh di Indonesia. Tindakan Inggris di Indonesia adalah menguasai Pulau Jawa. Inggris mengambil alih kekuasaan Belanda pada Perang Napoleon di Eropa, karena Belanda jatuh ke tangan Prancis. Mereformasi sistem pemerintahan, membagi Jawa menjadi keresidenan, menghapus sistem tanam paksa warisan VOC, dan memperkenalkan sistem pajak tanah, land rent. Menggali pengetahuan budaya dan alam Indonesia, yaitu menulis buku History of Java dan menyelidiki Candi Borobudur dan memerintahkan pemugaran awal. Menjalin kerjasama dengan raja-raja lokal untuk memperlancar administrasi dan perda perdagang, memperbaiki infrastruktur sebagian pelabuhan dan jalan di Jawa,
diperbaiki agar memudahkan logistik militer dan perdagangan. Hal-hal yang dilakukan Inggris saat menjajah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. 1. Menghapus monopoli VOC. Tokoh Thomas Stamford Raffles. Ia menghapus sistem monopoli perdagangan yang sebelumnya diterapkan oleh VOC. 2. Menerapkan sistem sewa tanah London. Tokoh Thomas Stamford Raffles. Ia mengganti sistem pajak lama dengan sistem sewa tanah langsung ke pemerintah. 3. Melakukan reformasi pemerintahan dan hukum. Tokoh Thomas Stamford Raffles. Ia memperbarui struktur administrasi dan pengadilan agar lebih efisien. 4. Mendorong pendidikan dan penelitian. Tokoh Thomas Stamford Raffles. Ia mendorong pengumpulan informasi ilmiah dan sejarah tentang Indonesia. Cornelius. 7. Menghapus kerja paksa. Tokoh Thomas Stamford Raffles. Ia menghapus beberapa sistem